Pernahkah kalian menyadari dan bertanya-tanya, ketika membuka aplikasi belanja online, kemudian membuka sosial media, muncul iklan produk serupa? Seperti apa yang telah kalian cari di aplikasi belanja online? Sebut saja tas atau sepatu yang kalian inginkan. Dan pernahkah kalian bertanya, mengapa bisa terjadi demikian? Begitulah implikasi sistem kerja Big Data. Menurut Lenny, Big Data adalah sekumpulan data dengan volume yang besar, terabyte dan petabyte, memiliki kecepatan yang tinggi, bahkan dikatakan sebagai real time, dengan penyimpanan yang sangat besar dengan jenis yang beragam, baik terstruktur maupun tidak. Selain 3V, Boyd, Crawford, Deutsch, dan lainnya menyebutkan bahwa Big Data memiliki karakteristik lain. Big Data berusaha menangkap seluruh populasi atau sistem, memperhatikan setiap detail dan indeksikal dalam mengidentifikasi, menggabungkan berbagai kumpulan data berbeda, bersifat ekstensionalitas atau dapat menambahkan bidang baru, dan skalabilitasnya dapat berkembang dalam ukuran yang cepat. Dari karakteristik yang ditawarkan Big Data, apakah kehadirannya merupakan hal yang benar-benar baru? Big Data bukan menjadi hal yang benar-benar baru. Kehadiran sensus nasional juga membawa kata big, cakupannya pun cukup besar dalam menghimpun data. Namun, sensus nasional tidak dapat dikatakan sebagai big data, sebab keduanya menawarkan dua hal yang teramat sangat berbeda. Maka dari itu, sensus nasional dapat disebut sebagai small data. Hal yang menjadi perbedaan mendasar dari small data dan big data adalah dalam pengambilan small data perlu didasari dengan pertanyaan spesifik, sehingga pertanyaan hadir sebelum dilakukannya pengambilan data. Sedangkan big data telah tersedia datanya, sehingga hanya perlu melihat, kemudian setelahnya muncul pertanyaan yang nantinya akan diolah menjadi data yang baru. Big Data tentu mempengaruhi dalam ranah ilmu pengetahuan. Implikasinya dapat terlihat dari munculnya anggapan matinya teori. Theoretical driven science memberikan penjelasan dari suatu hal yang umum. Misalnya, suatu variabel diaplikasikan ke dalam hal yang kontekstual dalam pengamatan suatu fenomena tertentu. Teori berguna untuk memberikan sebuah model dalam penelitian untuk menduga kondisi sebab akibat. Lain halnya dengan data driven science. Dengan hadirnya big data, tidak perlu menduga suatu hal yang umum pada suatu hal yang kontekstual karena data sudah tersedia. Teori dianggap telah usang, dan peneliti hanya perlu mengelaborasi data yang tersedia. Namun, munculnya data-driven science dari hadirnya Big Data dengan segala kelebihannya, benarkah mereka dapat menjelaskan seluruh realitas sosial? Masih terdapat bias algoritma dalam big data dan masih mengandalkan pengetahuan serta ilmu alam yang mutlak, kemudian diolah dalam big data. Kepemilikan big data dalam platform merupakan pihak swasta, sehingga aksesnya masih sangat terbatas. Data yang ada dalam platform berdasarkan algoritma tertentu memungkinkan adanya kepentingan dari platform. Big data yang diolah dengan bantuan bot memungkinkan adanya pemalsuan data di dalamnya. Big Data memunculkan banyak keuntungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat digital. Namun, di balik keuntungan tersebut, masyarakat harus tetap waspada. Beberapa waktu silam, Indonesia digemparkan dengan berbagai macam permasalahan terkait kebocoran data. Salah satunya adalah kasus Bjorka yang disebut-sebut sebagai peretas di berbagai platform. Tidak hanya itu, Indonesia juga dipusingkan dengan kebocoran data pribadi yang mengundang masuknya pesan dari kontak tak dikenal dan masih banyak lagi kasus lainnya. Kalau aku tuh biasanya ngisi pertama KTP, terus biasanya selfie pakai KTP juga, sama nomor rekening, itu sih nomor rekening sama foto bukti buku rekening. Selama aplikasi yang aku pakai itu biasanya dipakai sama orang tuanya juga, kayak aplikasi komersial sama terdaftar di OJK sih aku biasanya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu memasalahkan itu. Penjual online-nya itu kan itu resmi, saya sih nggak merasa was-was gitu selama ini ya. Tapi ya yang saya lakukan sih selama ini ya terbatas ya untuk belanja online itu ya paling iseng beli t-shirt sepak bola gitu. Platform yang telah memberikan banyak kelebihan sebetulnya bukan permasalahan utama terkait Big Data. Meskipun memang tidak semua dapat berjalan secara sistematis seperti yang terungkap di beberapa kasus sebelumnya. Memang, Big Data dianggap demikian adanya. Akan tetapi, permasalahan utamanya terdapat pada pengetahuan digital dan teknologi masyarakat yang belum cakap dalam memanfaatkan platform dan mengimplementasikan manfaat dari Big Data.